Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Setelah Ananda berzikir pagi, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ananda, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan mengamati, Ananda dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati, Ananda dapat menyebutkan ciri-ciri dari komik. Pada pembelajaran 2 yang lalu, Ananda telah mempelajari kelainan-kelainan pada tulang. Hari ini, Ananda akan mempelajari kelainan-kelainan pada otot. Antara lain, yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah penyakit pada otot yang ditandai dengan otot menjadi lebih besar dan kuat. Hal ini disebabkan otot melakukan aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi. Atrofi adalah penyakit pada otot yang ditandai dengan otot menjadi lebih kecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit poliomielitis atau polio. Penyakit ini dapat merusak sel saraf pada otot yang menyebabkan kelumpuhan. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Stiff adalah penyakit pada otot karena otot leher mengalami peradangan. Hal ini disebabkan adanya gerakan yang salah atau gerakan yang terjadi secara tiba-tiba sehingga leher terasa kaku. Kelainan yang keempat adalah tetanus. Tetanus adalah penyakit pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri yang menyebabkan tetanus adalah bakteri Clostridium tetani. Hal ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Yang kelima adalah kram. Kram adalah penyakit pada otot yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otot. Kram merupakan kontraksi otot yang terjadi secara mendadak dan singkat. Ananda, kita ulang kembali pembelajaran yang lalu tentang komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Dan gambar tersebut berisi teks, di mana teks tersebut berfungsi untuk memperjelas, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar pada komik. Teks disajikan dalam gelembung-gelembung kata atau balon kata sesuai dengan gambar. Mari kita perhatikan contoh komik berikut. Ini adalah contoh teks yang berada dalam gelembung kata atau balon kata. Nah, Ananda, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Maksudnya adalah pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Proporsional maksudnya keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Maksudnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Maksudnya, umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana.
Maksudnya, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Maksudnya, kata komik berasal dari kata komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di dalam masyarakat. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.